Sahabat dari atap, di sebuah sudut atap rumah yang dipenuhi barang-barang lama, tinggal seseorang yang menjalani hidup dengan tenang. Ia tidak kaya, tidak terkenal, tapi memiliki hati yang luas untuk makhluk kecil yang sering terlupakan, kucing-kucing liar. Suatu hari, saat sedang membersihkan tumpukan barang, terdengar suara lirih dari balik genteng. Seekor induk kucing sedang melahirkan, tubuhnya lemah dan anak-anaknya baru membuka mata. Sejak itu, atap rumah itu menjadi rumah bagi mereka. Setiap pagi, tangan-tangan yang dulu terbiasa memegang alat kerja, kini sibuk menuangkan makanan ke mangkuk kecil. Ia duduk di lantai yang dingin, dikelilingi oleh anak-anak kucing yang riang. Kadang, ia berbicara sendiri, seolah kucing-kucing itu mengerti. Hari demi hari, ikatan mereka tumbuh. Tak ada janji, tak ada kata, hanya kasih sayang yang tak bersyarat. Ia memeluk salah satu anak kucing dengan lembut, dan mereka seolah saling memahami bahwa di dunia yang keras, mereka telah menemukan satu sama lain. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Atap mulai bocor, angin menerpa dengan dingin, dan suara petir mengguncang malam. Tapi ia tetap di sana, menggulung tubuhnya di sudut ruang sempit, bersama para kucing kecil yang kini tumbuh semakin lincah. Ia menutupi mereka dengan jaket lusuh miliknya, membiarkan dirinya menggigil asalkan anak-anak bulu itu tetap hangat. Beberapa kucing mulai tumbuh besar dan mulai menjelajah atap-atap lain. Tapi sebagian tetap tinggal, seakan tahu bahwa tempat terbaik di dunia ini bukanlah rumah mewah atau halaman luas, melainkan dada yang hangat dan tangan yang pernah menyelamatkan mereka dari kehampaan. Suatu pagi, seseorang datang, membawa kamera, makanan, dan rasa ingin tahu. Mereka mengambil gambar, merekam video, dan membagikannya ke dunia. Tak lama kemudian, bantuan berdatangan. Pakan, tempat tidur kucing, dan bahkan tawaran untuk merawat sebagian anak kucing yang sudah cukup besar. Tapi yang paling berharga bukanlah bantuan itu, melainkan surat kecil yang datang dari anak perempuan di kota jauh. Isinya sederhana. Aku takut sama orang, tapi aku suka lihat abang sayang sama kucing. Terima kasih sudah baik sama mereka. Sekarang aku mau belajar jadi baik juga. Ia menangis, diam-diam, sambil memeluk kucing abu-abu yang paling sering tidur di dadanya. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa keberadaannya berarti. Hari-hari berlalu, dan tempat kecil itu mulai berubah. Bukan menjadi lebih indah, tapi menjadi lebih hidup. Tanaman liar tumbuh di sudut-sudut, menciptakan bayangan hijau yang menenangkan. Tumpukan barang bekas tak lagi terlihat usang, karena di antara celah-celahnya, ada kehidupan kecil yang berlari, melompat, bermain, dan beristirahat. Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh genteng rumah, ia sudah bangun. Bukan karena harus, tapi karena suara-suara lembut yang memanggil. Suara dengkuran kecil, cakaran pelan di ember kosong, dan mata-mata mungil yang memintanya untuk tetap di sini, untuk tidak menyerah. Dan memang, ia pernah hampir menyerah. Suatu malam, ia duduk bersandar di tembok retak. Tangannya gemetar karena lapar, dadanya sesak oleh beban yang tak pernah ia bagi pada siapapun. Dunia terasa jauh, dingin, dan tak peduli. Tapi kemudian, seekor anak kucing mendekat, yang paling lemah, paling kecil, dan paling rapuh. Ia naik ke pangkuannya, menjilat ujung jarinya, lalu tertidur di sana, seolah berkata, "Kamu nggak sendiri." Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Cukup untuk membuatnya menyalakan satu lilin kecil dalam gelap. Lilin itu bukan cahaya besar, bukan harapan yang luar biasa, tapi cukup hangat untuk satu hati. Untuk satu hidup, kabar tentang tempat kecil ini pun menyebar. Bukan karena viral, bukan karena sensasi, tapi karena keikhlasan. Banyak orang yang pernah kehilangan, pernah ditinggalkan, pernah merasa sendirian, melihat tempat ini sebagai lambang bahwa kasih sayang tidak harus sempurna, tidak harus kaya, cukup tulus. Seseorang pernah bertanya, "Apa yang kamu dapat dari semua ini?" Ia hanya tersenyum, lalu menoleh ke arah kucing-kucing yang tertidur di sisinya. "Damai," jawabnya pelan. "Dan teman yang gak pernah minta aku jadi siapa-siapa, cukup jadi diri sendiri." Dan di tempat sunyi itu, di atas atap yang tak sempurna, berdirilah rumah bagi jiwa-jiwa kecil yang diselamatkan, dan bagi seorang manusia yang juga sedang diselamatkan. Waktu terus berjalan. Beberapa kucing yang dulu kecil dan lemah kini telah tumbuh dewasa. Beberapa pergi, menemukan rumah baru. Sebagian datang, luka, lapar, dan takut. Tapi pola itu tak pernah berubah. Datang, disambut, dirawat, dicintai, lalu suatu hari, mereka siap melangkah ke dunia. Ia tak pernah menahan mereka. Meski hati ini berat, ia tahu,
Kasih sayang yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mengantar hingga mereka mampu berdiri sendiri. Dan tiap kali seekor kucing pergi, ia hanya berdoa dalam diam, semoga kau temukan tempat yang baik. Lebih baik dariku. Namun tak semua akhir selalu indah. Suatu malam, hujan turun deras, dan ia menemukan salah satu anak kucing yang paling ia sayangi terbaring lemas. Sudah terlalu terlambat. Ia memeluk tubuh kecil itu erat-erat, menahan tangis yang begitu dalam. Ia tidak bicara. Hanya memandangi langit, seolah bertanya, kenapa mereka pergi lebih dulu? Kenapa bukan aku? Tapi pagi tetap datang. Dan di pagi yang hening itu, semua kucing berkumpul di sekelilingnya. Diam. Duduk tenang, seperti tahu bahwa hari itu berbeda. Ia menggali lubang kecil di sudut halaman, menanam bunga liar di atasnya, dan meletakkan batu pipih yang ditulisi dengan tangan. Terima kasih telah mengajariku mencintai. Hidup terus berjalan. Orang-orang mulai datang, bukan hanya untuk melihat kucing, tapi untuk duduk, diam, dan mendengar. Mendengar keheningan yang penuh makna. Banyak dari mereka datang dengan beban, lalu pulang dengan sesuatu yang baru. Harapan, seseorang pernah berkata, tempat ini bukan penampungan kucing, ini rumah untuk hati yang patah. Dan mungkin benar. Karena setiap makhluk yang datang ke sini, baik berkaki 4 maupun 2, selalu membawa luka. Tapi juga selalu pulang dengan secercah hangat yang tak bisa dijelaskan. Kini, saat matahari mulai tenggelam, ia duduk di tempat yang sama. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya tak sekuat dulu. Tapi matanya tetap bersinar. Karena ia tahu, ia tak pernah benar-benar. Waktu tidak menunggu siapapun. Rambutnya kini seluruhnya memutih, langkahnya melambat, dan tangannya gemetar ketika menuang makanan ke mangkuk kecil. Tapi meski tubuhnya melemah, kebiasaan itu tetap ia jalani, tak pernah terlewat. Kucing-kucing yang dulu ia rawat, kini sebagian besar sudah pergi, entah ke rumah-rumah baru, entah ke pelukan waktu. Tapi selalu ada yang datang. Selalu ada yang membutuhkan, dan ia, seperti biasa, menyambut mereka semua dengan hati yang utuh, walau tubuhnya sudah tak sepenuhnya kuat. Satu pagi yang dingin, ia tidak keluar seperti biasa. Tidak ada suara mangkuk digeser, tidak ada sapaan lirih kepada kawanan kecilnya. Salah satu kucing yang paling setia, yang selama ini tak pernah jauh darinya, menunggu di depan pintu kecil yang sudah mulai lapuk. Menunggu dan menunggu. Hari itu, ia ditemukan duduk bersandar di dinding, dengan senyum lembut di wajahnya, dan seekor anak kucing tidur di pangkuannya. Tenang. Damai. Seolah ia hanya tertidur sebentar, berita itu menyebar cepat. Mereka yang pernah datang, pernah merasakan kehangatan tempat itu, kembali. Bukan hanya untuk berduka, tapi untuk mengenang. Di tempat yang dulunya hanya atap tua, kini dibangun sebuah ruang kecil, sederhana, penuh cahaya, dengan tulisan di pintunya. Tempat pulang makhluk-makhluk kecil, di dalamnya, foto-foto tergantung di dinding. Beberapa gambar hitam putih, sebagian buram, tapi semuanya bercerita. Tentang tangan tua yang mengelus dengan kasih. Tentang keheningan yang menyembuhkan. Tentang manusia yang hidup dalam sunyi, namun meninggalkan gema yang tak akan pernah padam. Kucing-kucing masih tinggal di sana. Dirawat oleh mereka yang dulu datang hanya sebagai tamu, tapi kini meneruskan jejaknya. Mereka tidak sekadar memberi makan, tapi meneruskan apa yang pernah diajarkan, bahwa cinta sejati tidak bersuara, tidak menuntut, hanya hadir dan menetap. Dan di tengah taman kecil itu, tepat di bawah pohon Kamboja, ada sebuah batu sederhana. Tertulis dengan tangan.